Jadikanlah dada kami menjadi dada yang selalu sanggup menanggung beban-beban orang di sekeliling kami. Beban orang tua kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan pasangan kami, kesalahan keluarga kami, kesalahan-kesalahan teman-teman kami, dan sanggup untuk menerima ketentuan-ketentuan-Mu yang pastinya tidak mungkin buruk kecuali di dalamnya ada kebaikan untuk kami ya Allah. Lapangkan dada kami sehingga kami menjadi orang yang selalu bahagia, bahagia karena yakin kepadamu, bahagia karena berserah kepadamu, bahagia karena merasa dekat denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pas kita berdoa minta sesuatu, Allah malah ngasih kita ujian. Kita lagi getol-getolnya meminta kepada Allah tentang sesuatu yang kita lagi kepengenin banget. Tiba-tiba Allah malah ngasih yang sebaliknya. Gimana caranya biar kita rela kalau kita ditolak dengan bahasa yang lembut? Kalau kita ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang gak masuk akal. Kalau kita ditolak alasannya misalnya kayak kita kayaknya gak cocok soalnya hitung-hitungannya gak dapat misalnya. Atau karena mitos-mitos tertentu, atau orang tuanya kayak gak sreg gitu sama kita. Padahal kita udah berjuang untuk caper-caperan habis-habisan, modalnya juga udah keluar banyak. Tapi ditolak, gimana caranya kita rela atau lega? Gimana biar kita lega? Ini ada nih. Kalau kita ke masjid pakai sendal eger, pulangnya nyeker. Siapa nih? Terus banyak yang jawabannya politik gitu, gak usah dibaca. Nah gitu-gitu deh. Ada beberapa yang agak-agak unik. Tapi yang paling unik yang tadi. Kita udah kegeeran banget dia dekat sama kita tapi jadiannya sama orang lain. Dan orang lain itu bukan siapa-siapa, teman. Nah, itu jahat banget. Gimana caranya kita bisa rela? Pernah gak teman-teman mencoba untuk melakukan sesuatu yang kita tuh udah siap-siap bakal gagal? Kayaknya bisa dipastiin gak akan berhasil. Contoh, kita kayak mau ngedatangin seorang calon mertua yang anaknya itu idola kampus banget, atau idola sekolah, atau teman masa kecil kayak Spider-Man atau apalah. Terus kita kayak yakin banget bahwa kita tuh bukan standar orang tuanya dan pasti kemungkinan besar akan ditolak. Cuman kan gak ada salahnya juga untuk mencoba ya. Nah ternyata ditolak beneran. Nah gimana rasanya tuh? Apakah kita bisa benar-benar lega dan gak dendam sama dia? Apakah kita benar-benar bisa ngerasa lega dan akhirnya bisa maafin orang tersebut kalau dia misalnya ngezolimin kita, ngejailin kita, ngecurangin kita, nikung kita? Yang terakhir agak berat sih, yang misalnya dia kayak memfitnah kita, ngomongin kita, mengkomen dengan hate di akun kita, meng-kick kita di grup atau nge-block kita di nomornya. Bisa nggak kita lega, kita rela? Terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada orang yang mungkin sering nggak rela dengan perlakuan manusia, tapi dia masih berusaha untuk rela dengan ketentuan Allah. Yang parah tuh sampai ke Allah juga gak rela. Dia gak rela ketika Allah memberikan dia satu ketentuan. Bahkan nikmat pun kadang gak rela. Dikasih nikmat sekian dia berharapnya lebih. Dikasih nikmat begini dia berharapnya begitu. Dikasih fisik yang ini dia berharapnya kayak gitu. Dan seterusnya. Kadang-kadang masalah rambut aja dia gak rela. Belum lagi nanti masalah kulit. Belum lagi nanti masalah tinggi badan, masalah apa segala macam yang sifatnya emang takdir dia diciptakan kayak gitu. Beda dengan mungkin kalau yang masalah-masalah katakanlah misalnya kayak sesuatu yang sifatnya karena usaha kita kayak berat badan atau jerawatan atau apa. Ini kan relatif ya. Tapi kalau emang udah takdirnya kayak gitu dia gak rela. Termasuk dia gak rela dengan ketentuan Allah dia seorang laki-laki sehingga dia pengen jadi ya transgender gitulah, pengen jadi cewek, terus dia cewek pengen jadi cowok.
Terus dia bingung gitu, kok dua-duanya nggak enak ya, terus saya jadi apa gitu kan ya. Nah ini nggak rela gitu kan. Nah ini semuanya adalah tentang syarhus sadar, berlapang dada. Berlapang dada pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Yang kalau dalam bahasa fikihnya kadang disebut dengan istilah takdir. Disebut dengan istilah takdir. Atau berlapang dada dengan sikap-sikap orang kepada kita. Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita. Nggak sampai bikin kita nyesek. Jadi ada kesalahan masih lapang. Nggak nyesekin kita, jadi kita masih santai. Kan orang kalau lapang, sebutlah kita kayak di sebuah ruangan atau di mobil aja nih. Kebenaran mobilnya mobil city car yang memang dua row gitu. Seatnya cuma 4 orang. Nah kalau masuknya cuma kita driver nih, masuk 1 orang teman. Kita merasa sempit nggak? Enggak. Atau kita jadi penumpang sama driver, masuk seorang teman masih biasa. Masuk yang ketiga jadi 4 orang sekarang masih biasa. Masuk yang kelima, yang keempat jadi 5 orang, mulai agak-agak gimana gitu. Apalagi duduk di belakang kan ya. Nah kebayang gak kalau mobilnya bus? Kalau mobilnya city car yang mungkin cuman muat 4 orang nyamannya, terus diisi 5 orang jadinya gimana? Gak nyaman kan? Tapi kalau bus diisi 5 orang masih nyaman, leluasa karena emang isinya harusnya 35, 40. Nah artinya dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Ada orang ketika diomongin dengan satu komen negatif, hate yang masih wajar lah ya. Cuman kayak misalnya bilang ria gitu doang. Dia udah langsung rame gitu, udah langsung di replay, langsung terus dia kayak ngedebat gitu, langsung di blok, langsung dia kalau perlu akunnya juga ditutup, dia gak mau pakai lagi Instagram pundung gitu. Pundung Vsosmed misalnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ada satu haters yang satu kata doang, ria, sombong. Ini artinya bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Dan itu juga berlaku kepada pasangan, berlaku kepada keluarga, berlaku kepada orang tua, berlaku kepada guru, berlaku kepada banyak urusan hidup kita. Kadang-kadang satu kata bikin kita nyesek. Tapi ada orang lain yang udah 1000 kata dan katanya semuanya bold, dia biasa-biasa aja. Kenapa? Mungkin 2 kemungkinan, dia orangnya cuek, orang yang gak mau ngikutin kayak gitu-gitu, dan itu juga bisa jadi buah dari kelapangan dada, atau kemungkinan kedua adalah dia dadanya emang lapang. Hatinya emang lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrahli, malah sebelum yang lain-lain, Rabbi syrahli sadri. Inilah yang diminta oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diutus kepada Firaun. Allah berfirman di surat Toha, idhab ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, dia itu jahat banget. Togo itu jahat banget. Togo itu zalim banget. Togo itu durhaka. Togo itu sangat sombong. Togo itu udah luar biasa kejahatannya. Bukan lagi orang yang kejahatannya masih wajar. Udah di atas wajar, namanya togo. Innahu togo. Firaun itu luar biasa jahatnya. Apa kata-kata Musa? Musa gak bilang ya Allah beri saya senjata. Karena kalau Musa minta senjata, Allah bakalan kasih senjata yang bisa ngalahin Firaun. Musa gak bilang ya Allah kasih saya misalnya harta supaya saya bisa ngebeli semua kekayaan Firaun, kekuasaan Firaun saya bayarin aja lebih daripada Korun. Malah yang diminta oleh Musa dalam misi yang sangat berat itu apa? Qala rabbi syrahli sadri. Itu pertama yang diminta sama Musa. Musa berdoa setelah Allah memberi dia perintah, kata Musa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassirli amri. Ya Allah mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja, tim bisnis kita jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka teamwork kita dalam suatu usaha sosial, gerakan dakwah atau apapun jadi mudah. Wa yassirli amri.
Baru setelah itu wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Selesai? Belum. Yang kita nggak bacain yang keempatnya waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Dan beri saya juga seorang pendamping yang dia pintar ngomong dan dia itu lebih ngerti realitasnya, lebih tahu apa yang terjadi di sana, saudara saya Harun, supaya kami bisa sama-sama berdakwah kepada di sisimu ya Allah. Jadi yang pertama banget diminta oleh Musa menghadapi Firaun aja lapang dada. Kenapa? Karena kalau Allah kasih kelapangan dada untuk Musa, kejahatan Firaun itu nggak bikin Musa nyesek. Kebayang ya, orang yang lapang dada diperlakukan oleh Firaun aja masih belum nyesek. Gimana kalau suaminya bukan Firaun? Kan banyak ibu-ibu atau istri-istri bertanya, Ustadz gimana menghadapi suami yang pemarah, suami yang galak, suami yang nggak setia, suami yang suami. Sekian banyak kesalahan suaminya. Lebih besar mana dengan kesalahan Firaun? Pastinya lebih besar Firaun. Dan kita nggak membandingkan suami dengan Firaun ya. Artinya emang ya jauh lah insya Allah. Ini bukan dalam masa dalam niat membandingkan. Tapi kalau kesalahan Firaun aja dengan kelapangan dada Musa tidak pundung, Musa tetap bisa bersabar, Musa tetap bisa menuntaskan misi dakwahnya, berarti lapang dada itu penting banget dalam hidup kita teman-teman. Sampai dengan kelapangan dada bisa menghadapi orang sekelas Firaun, berarti kan lapang dada itu penting banget ya. Yang kalau di bawah Firaun pasti akan lebih lega lagi nih. Di Firaunin aja lega, di Firaunin. Jadi diperlakukan oleh Firaun aja masih lega. Itulah yang diminta oleh Musa. Ini menandakan bahwa lapang dada itu salah satu doa yang paling penting untuk kita baca teman-teman. Bukan cuman pas mau ngomong di depan kita baca Rabbi syrah li sadri. Kapan aja Rabbi syrah li sadri. Rabbi lapangkan dada saya. Lapangkan dada saya. Kalau mau pulang ke rumah buat yang udah punya pasangan, istri lagi ngambek di pintu, Rabbi syrah li sadri. Pengalaman pribadi. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyampaikan tentang pentingnya syarhus sadar atau lapang dada supaya kita bisa nyaman ketika menghadapi situasi ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Syarhus sadar ini berlaku hubungan kita dengan Allah. Syarhus sadar ini dipakai ketika hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun. Karena kalau kita nggak punya syarhus sadar, nggak punya kelapangan dada, kita susah untuk lega menghadapi orang lain. Lega untuk menghadapin ketentuan Allah dalam hidup kita. Kita bakalan lebih banyak berkeluh kesah, nyesek, bete, terus rasanya kayak nggak bebas gitu, kayak ada sesuatu yang nyesek banget di dada kita tuh. Nah ini pasti bikin kita sendiri yang nggak nyaman. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala udah ngajarin kepada kita satu doa yang dipetik dari bacaan doanya Musa alaihissalam. Ketika mau menghadapi Firaun aja, Musa meminta supaya dilapangkan dada, saking pentingnya modal ini. Jadi sebelum minta mujizat, di antara mujizatnya tongkat jadi ular, mujizatnya nanti bisa ngebelah laut, mujizatnya macam-macam. Sebelum Nabi Musa minta mujizat, karena sifat dari mujizat itu adalah mengalahkan makar-makar musuh, itulah sifat dari mujizat. Jadi ketika Allah kasih mujizat kepada nabinya, itu bertujuan untuk mengalahkan makar-makar yang dibuat oleh musuh. Misalnya kalau makarnya adalah syair, maka mujizatnya adalah Al-Quran. Sehingga ketika musuh mengatakan bahwa Muhammad itu penyair, terus Allah menantang, kalau memang kalian anggap ucapan Muhammad itu adalah syair, coba aja kalian datangkan satu surat yang sama dan sama-sama berkualitas. Sehingga ketika Nabi Muhammad membacakan ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim mim ma'kul.
Abu Jahal membacakan syair yang lain. Al-fil wal khurtumit tawil. Jadi Abu Jahal membacakan juga satu syair dengan tema gajah. Apa terjemahannya? Saya nggak hafal panjangnya syair itu, hanya pembukaannya. Wal fil, demi gajah, wal khurtumit tawil, demi belalainya yang panjang. Itu diketawain satu kota Mekah. Kenapa? Karena syair Abu Jahal ini bukan syair, dia kayak pelajaran tentang gajah ke anak TK. Gajah itu belalainya panjang gitu kan ya, nggak ada angle sejarah, nggak ada hikmahnya, nggak ada rahasia-rahasia ilmiahnya, cuman ya terlalu polos lah. Padahal Abu Jahal itu udah jagonya syair. Jadi ketika orang-orang yang tidak beriman menantang para anbiya, maka Allah kasih mukjizat untuk mengalahkan tantangan mereka, tuduhan mereka, kemakaran mereka. Kayak misalnya Firaun ngumpulin para penyihir-penyihirnya yang lulusan-lulusan dari sekolah sihir yang ada di zaman Firaun, mereka juga bikin sekolah sihir. Dan ini terkenal dalam sejarah, memang ada sekolah sihir. Termasuk nanti cerita seorang laki-laki, anak muda yang lagi pengen belajar sihir ke seorang penyihir legend, terus malah dia mengalahkan penyihir itu dengan kalimat iman ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita sekolah sihir di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia kumpulin nih lulusan cum laude dari Universitas Sihir. Semua yang keren-keren, profesornya, yang cum laude-nya, dokter-dokter mudanya, kumpulin semuanya. Ini makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Akhirnya Allah kasih Musa mukjizat. Mukjizatnya untuk mengalahkan sihirnya para penyihir-penyihir Firaun. Nah, Nabi Musa padahal seorang nabi nggak meminta mukjizat kepada Allah, ya Allah kasih saya mukjizat untuk bisa mengalahkan kejahatan-kejahatan Firaun. Bukan itu yang pertama diminta oleh Musa, tapi yang pertama diminta oleh Musa itu adalah Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dada saya. Inilah yang paling penting dalam hidup kita. Apalagi ketika kita mengemban amanah-amanah yang berat. Apalagi kita bergaul dengan banyak orang. Karena orang yang tidak bergaul, walaupun dia soleh, masih kurang istimewa di sisi Allah dibandingkan orang yang soleh dan bergaul. Kan Nabi SAW bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran. Di riwayat yang lain, khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wala yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul, ini salah satu dalil saya tentang gaul ya. Jadi gaul itu bukan gaul, bukan. Gaul itu yukhalit, bergaul dengan manusia. Al-mu'min, mukmin yang bergaul dengan manusia, lalu dia bersabar atas gangguan mereka. Kayak kita main sosmed kan bergaul berarti kan ya. Tapi sabar dengan para haters. Nah, ini lebih banyak pahalanya atau lebih utama, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka, walaupun dua-duanya mukmin. Di sini kelihatan mukmin yang gaul lebih utama daripada mukmin yang tidak gaul, walaupun sama-sama soleh, sama-sama beriman, harus gaul. Kenapa? Karena dakwah itu adalah pergaulan. Kalau kita tidak mau bergaul dengan masyarakat luas, bagaimana kita akan tabligh, menyampaikan risalah Allah kepada mereka? Bagaimana mungkin risalah Allah ini tersampaikan kepada orang lain kalau kita berdiam diri di mihrab masjid? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada Indonesia kalau kita nggak punya akun sosmed? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada semua komunitas kalau kita membatasi diri bergaul hanya dengan orang-orang yang udah soleh doang gitu? Kalau dalam konteks dakwah, sehingga ketika kita mengambil peran dai dan ingin bergaul dengan manusia, konsekuensinya adalah wayasbir ala adahum, harus bersabar dengan perangai-perangai mereka yang kadang gak nyaman, komen-komen mereka yang kadang gak sesuai harapan kita, respon mereka yang kadang di luar dugaan kita dan seterusnya. Dan kesabaran ini buah dari syarhus sadar, lapang dada. Dan itulah yang Allah berikan sebagai bekal kepada Nabi Musa dan juga para anbiya. Jadi bisa dibilang teman-teman, salah satu syarat menjadi nabi adalah syarhus sadar, lapang dada. Ada nabi yang pernah nggak lapang dada? Ada, Nabi Yunus. Sekali doang tapi.
Dan gak lapang dadanya Nabi Yunus juga beralasan menurut saya. Kalau kita mungkin akan lebih parah dari itu. Itu juga ditegur sama Allah. Kenapa? Nabi Yunus berdakwah di Mesir sekian tahun, lalu mereka menolak dakwah Nabi Yunus, malah memfitnah Nabi Yunus, malah berbuat makar kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merasa kecewa kepada mereka dan meninggalkan mereka. Kecewa dan meninggalkan. Kalau kecewa udah biasa, sedih udah biasa, tapi meninggalkan ini baru namanya udah sempit dadanya. Meninggalkan mereka, ternyata Allah gak ridho dengan pilihan Nabi Yunus. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Nabi Yunus pelajaran. Pelajarannya, Nabi Yunus singkat cerita dimakan oleh ikan hut. Ada yang bilang nun, ada yang bilang paus, ada yang bilang apa, segala macam, pokoknya ikan aja. Dimakan sama ikan, kemudian ikan itu membawa Nabi Yunus ke kedalaman laut yang luar biasa, sampai ke kedalaman yang tidak masuk cahaya. Ke kedalaman yang tidak masuk cahaya, karena ada paus tertentu yang dia berenang di kedalaman yang manusia gak akan sampai ke sana, yang gak akan tembus cahaya matahari, sehingga disebut oleh ulama dengan istilah fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Disitulah Nabi Yunus bertaubat, disitulah Nabi Yunus minta ampun, bertasbih kepada Allah. Baru kemudian Allah selamatkan Yunus ke pantai, lalu Allah beri lagi umat untuk didakwahi oleh beliau, dan beliau mulai berlapang dada akan gangguan mereka. Akhirnya Allah lipat gandakan kesuksesan Nabi Yunus dan mendapatkan umat yang sangat banyak. Ini artinya modal utama para anbiya adalah syarhus sadar. Dengan berbagai macam skenario yang Allah bikin. Nabi Yunus dilapangkan dadanya dengan pelajaran dimakan ikan. Baru setelah itu beliau jadi faham tentang arti lapang dada. Nabi Musa dilapangkan dadanya dengan adegan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Nabi Muhammad dilapangkan dadanya menurut surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah dengan 2 adegan. Satu adegan pembedahan dada beliau ketika beliau berusia 10 tahun. Satu lagi adegan, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang beberapa kurang dari itu. Satu lagi adegan di bedah dadanya Nabi Muhammad ketika mau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. 2 kali dibedah dadanya dan dilapangkan, dibuang kotoran-kotoran yang sifatnya fitrah manusia di dalam dada Rasulullah SAW, sehingga menjadi orang yang lapang dada. Nah, hasil dari kelapangan dadanya Nabi Muhammad adalah leganya beliau menghadapi orang kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab. Tahu sendiri kan Abu Lahab gimana ngerecokin Nabi? Yang saya cerita sebelum subuh udah mencelok di depan pintu rumah Nabi gitu, berdua pula tuh istiqomah dengan istrinya, kompakan banget gitu. Jadi kayak mesra dalam kebatilan gitu. Jadi itu 2 orang tuh mesra banget dalam kemungkaran, kebatilan. Sebelum subuh udah ngebangunin istrinya, mah, ada apa-apa? Kan kita punya tugas. Oh iya, ya kita pacaran. Ngapain pacarannya? Ngerecokin Nabi Muhammad. Pacaran ngerecokin Nabi Muhammad, duduk aja berdua depan pintu rumah Nabi. Begitu Nabi keluar, nah ini orangnya nih, ngikutin kemana Nabi pergi, kan gak enak banget ya. Paling gak enak. Nabi juga pernah sedikit ngerasa kayak terganggu oleh kedatangan seorang sahabat yang pengen belajar ilmu tapi kayak maksa gitu. Abdullah bin Umi Maktum kan. Nabi lagi ngedakwahin kepala kaum dan berharap kalau kepala suku, kepala komunitas, kepala geng ini masuk Islam, nanti satu komunitasnya akan memeluk Islam. Datang Abdullah bin Umi Maktum, narik-narik baju Nabi. Rasul, narik-narik gitu. Namanya juga mungkin orang kampung, terus dia juga tunanetra gitu. Nah, Rasul. Kata Nabi, ada apa Abdullah? Ajarin saya dong ayat ini maksudnya apa? Oh sebentar ya, kata Nabi. Nabi pindah, cari lagi. Wah ini, Rasul. Rasul lagi ngomong sama orang-orang, dan orang itu pada ketawa mentertawakan Rasul dan Abdullah. Rasul, ajarin dong. Sebentar ya Abdullah, nanti ya habis ini. Terus Nabi pindah lagi, ditarik lagi. Akhirnya Nabi abasa wa tawalla, bermasam muka dan berpaling. Artinya bermasam muka dan berpaling, merasa terganggu. Apa kata Allah? Kalla, jangan gitu Muhammad. Arti kalla, jangan gitu. Walaupun kalau kita baca di Quran terjemah agak membingungkan sih terjemahannya. Sekali-kali tidak. Maksudnya apa sih? Sekali-kali tidak. Ini terjemahan baku ya. Makanya saya coba mentranslate ayat, hadis semampu saya dengan bahasa kita lah, bahasa santai. Walaupun mungkin sebagian orang gak paham. Itu yang diajarkan kepada kita dulu ketika masih di Mesir. Mentranslate, bukan mengubah teks, bukan mengubah ayat dan hadis, mengubah terjemah. Jadi ada namanya terjemah lugawiyah, ada terjemah
taklidiyah. Terjemah lugawiyah itu terjemah bahasa, linguis. Terjemah taklidiyah itu menerjemahkan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sehingga saya menerjemahkan dengan terjematus syabab, terjemah anak muda. Jadi bukan terjemah depak, tapi terjemah syabab. Nah ini kayaknya suatu saat nanti udah harus ada sebuah semacam kamus terjemahan Al-Quran versi anak muda. Karena kan ada versi Indonesia, ada versi Korea. Boleh gak sih menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Beneran? Kan itu sama dengan bahasa K-pop. Tapi emang itu yang mereka pakai kan, bahasa Korea kan bahasa K-pop, bahasa drakor kan sama ya. Berarti gak tercela dong menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea walaupun dipakai sama K-pop dan drakor. Dan saya juga ya gitu deh. Jadi artinya menerjemahkan ke bahasa anak main boleh juga dong. Tapi kan dipakai anak main, emang apa salahnya? Emang semua anak gaul itu negatif kan enggak? Di sini saya kira anak-anak gaul semua nih yang lagi ngumpul dan menjadikan masjid sebagai salah satu spot tempat nongkrong gitu. Jadi intinya teman-teman, ternyata dengan syarhus sadar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi jadi berlapang dada terhadap gangguan-gangguan orang di sekelilingnya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal itu memfitnah Nabi itu udah habis-habisan. Termasuk nanti Suhail, seorang laki-laki Mekah yang dia itu bisa dibilang kayak wartawan dan juga penulis. Dia mengubah opini publik dari yang mereka respect kepada Nabi Muhammad jadi malah jadi benci, hatersnya Nabi Muhammad. Gara-gara apa? Opini publik itu dibikin oleh tulisan-tulisan, kalau dulu bahasanya bukan tulisan, syair-syair Suhail. Dan Nabi menghadapi orang kayak gitu. Sehingga kadang-kadang Nabi sedih tapi tidak sempit dada. Arti sempit dada sampai Nabi meninggalkan mereka enggak. Kalau hijrah itu karena perintah Allah, bukan inisiatif Nabi Muhammad. Buktinya Nabi berhijrah sampai turun perintah dari Allah. Bukan kalau inisiatif mungkin Nabi udah hijrah duluan ke Habasyah. Tapi tidak. Ke Habasyah itu bukan hijrah lari dari suatu kondisi. Karena yang hijrah ke Habasyah itu bukan sahabat yang lemah teman-teman. Yang hijrah ke Habasyah itu Utsman, Ja'far. Kalau kita lihat kedudukannya di Mekah sebetulnya nggak terancam. Utsman keluarganya kuat, nggak ada yang berani ngancam Utsman. Ja'far keluarganya juga kuat, kabilahnya kuat, nggak ada yang ngancam Ja'far. Utsman dan Ja'far ini tidak dalam kondisi tertekan sehingga hijrah ke Habasyah. Terus kenapa hijrah ke Habasyah? Membangun network, membangun hubungan keluar dari Mekah supaya nanti Islam ini bisa berkembang ekspansi. Kalau mau dibilang lari dari kota Mekah harusnya hijrah itu orang Habasyah sendiri dong. Bilal kan itu aslinya orang Habasyah ya. Kenapa nggak pulang kampung aja? Toh dia di Mekah dalam keadaan dizolimi, lemah, nggak punya siapa-siapa. Kalau seandainya hijrah ke Habasyah, misinya adalah lari dari siksaan orang Mekah, harusnya yang pertama hijrah itu Bilal, bukan Utsman dan Ja'far. Jadi Nabi tidak hijrah ke Madinah kecuali karena perintah Allah, bukan karena sempit dadanya. Jadi ketika Nabi dibedah 2 kali, akhirnya dada Nabi itu muat untuk kesalahan-kesalahan orang yang menzolimi beliau, yang ngerecokin beliau, sedangkan beliau tidak merasa berat dengan hal itu. Justru apa yang membuat Nabi berat teman-teman? Ini nih kerennya Nabi nih. Apa yang membuat Nabi berat dan sampai-sampai kayak sakit Nabi teh? Apa? Nabi kasihan sama mereka. Bukan Nabi sebel sama mereka. Kalau kita kan beratnya gara-gara sebel ya. Beratnya gara-gara ilfil, beratnya gara-gara sakit hati. Kalau Nabi beratnya di dada beliau itu karena kasihan sama mereka. Ada seorang laki-laki Yahudi meninggal, jenazahnya diarak gitu, ditandu mau dikuburin, Nabi nangis. Kenapa? Kasihan, dia belum sempat beriman tapi sudah meninggal. Sehingga nasibnya nanti di akhirat dalam keadaan terancam. Nabi sedih atas dia, bukan sedih atas diri sendiri. Sehingga ayatnya di dalam surat Al-Kahfi itu saya lupa di halaman kedua, hampir-hampir kamu mencelakai dirimu sendiri gara-gara mereka tidak beriman. Ada yang ingat ayatnya? Gimana? Nah, wala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu mencelakakan diri kamu sendiri gara-gara mereka tidak beriman terhadap risalah yang kamu bawa. Barakallahu fiik. Ini artinya teman-teman, dada Nabi itu terasa berat bukan karena
kejahatan orang kepada beliau, tapi justru karena kebaikan beliau ke orang lain. Kayak kita punya teman, kita sedih untuk dia. Orang nanya, kamu kenapa sih kalau ketemu dia kamu kayak kerung gitu, kok nggak bisa senyum? Kamu sebel ya sama dia, kata gara-gara sikap dia yang dulu, gara-gara dia nikung kamu misalnya. Ternyata bukan, justru kita sedih. Kenapa? Soalnya dia hampir cerai sama istrinya. Jadi kita sedih, kan orang baik banget ya, ditikung, terus orang yang nikung ini hampir cerai, dia sedih. Jangan dong, jangan cerai dong, kamu pertahankan. Kan dia itu amanah dari Allah, anugerah. Banyak dulu loh orang ngejar-ngejar dia, terus kamu dapat, kamu pertahankan, jangan cerai ya. Kita gak bilang, udah ceraiin aja, emang kalian gak cocok dari awal juga. Terus kita tungguin. Enggak kayak gitu, kan Nabi gitu banget ya. Nabi senang kepada siapa sahabatnya? Zainab bintu Jahsy. Tapi Allah mentakdirkan Zainab nikahnya sama Zaid bin Harithah, malah anak angkatnya Nabi. Sehingga Nabi pas disuruh ngelamar Zainab buat Zaid, ya ngelamar sih ya gitulah, pokoknya ngelamar aja ya. Tapi setelah itu Nabi ngerasa, oh ya udah berarti takdirnya buat Zaid. Nah setahun kemudian Zaid datang kepada Nabi minta nasihat karena mau menceraikan Zainab. Allah kasih bocoran, nanti kalau Zaid datang, dia minta nasihat tentang istrinya, bilang ceraikan istrimu. Itu Allah yang ngasih ilham. Pas Zaid datang Nabi bilang apa? Amsik zaujatak, tahan istri kamu, jangan diceraikan. Coba kurang baik apa Nabi coba? Allah udah ngerestuin, suruh cerai aja gak apa-apa, nanti habis itu kamu nikahin Zainab. Kan Nabi sama Zainab udah serak dari awal juga, karena Zainab ini perempuan yang soleha, baik. Sehingga Nabi siapa sih yang gak tertarik dengan seorang perempuan yang hebat gitu. Sekedar respect, sekedar takjub gitu. Ya Nabi punya perasaan respect kepada Zainab. Tapi Nabi tidak mengikuti perasaannya kalau tidak karena perintah Allah. Nah tiba-tiba nikah sama Zaid, anak angkat Nabi. Ya udah jadian sama Zaid, gak diingat-ingat lagi. Setahun kemudian Zaid datang, Rasul, kayaknya saya gak cocok sama Zainab. Gimana kalau saya menceraikan, boleh gak ya Rasul? Kata Allah sebelum Zaid datang, nanti kalau dia tanya gitu bilang ceraiin aja ya. Kata Nabi, jangan, tahan istrimu, coba gimana? Saking baiknya Rasulullah SAW, itu lapang dadanya Nabi ya. Tapi qadarullah, namanya Allah tentukan mereka emang bertahannya cuma setahun. Pulang-pulang walaupun Nabi bilang tahan istrimu, Zaid menceraikan juga Zainab. Setelah menceraikan Zainab, masa idahnya beres, Allah bilang datanglah kepada Zainab, lamar dia untukmu. Nabi berat. Kenapa? Gak enak sama Zaid. Coba. Padahal kan udah gak ada hubungan, tapi tetap gak enak sama Zaid. Masa Zaid cerai terus langsung saya nyamber gitu kan ya, kayak nampung banget gitu, ditunggu-tunggu banget. Jangan-jangan selama ini Zaid gak berkah tuh gara-gara doanya, mungkin ya Allah mudah-mudahan gak harmonis, cepet cerai atau apa. Kan jadi kayak gak enak gitu kan. Jadi Nabi itu orangnya ra'fah banget, jaga perasaan orang banget, gak enakan banget. Kenapa? Syarhus sadar. Beliau lebih mending beliaunya yang dibikin gak nyaman daripada bikin orang lain gak nyaman. Itu Nabi banget tuh. Beliau lebih memilih biar saya aja deh yang repot, yang jadi riwah, tapi jangan ngeriwahin orang lain. Itu Nabi banget tuh. Ini namanya syarhus sadar. Makanya Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak ya Muhammad, alladzi anqadha dhahrak ya Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak ya Muhammad. Kemudian Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu motivasi. Udah tenang aja di balik kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada. Artinya itu satu paket, gak usah dipisahin. Gak ada kesulitan, gak ada. Yang ada kesulitan, kemudahan, satu paket. Ma'iyah, kebersamaan, gak bisa dipisahin. Bukan setelah kesulitan, kemudahan, bukan, bersama. Arti bersama memang datang berbarengan. Berbarengan Ustaz, kok saya gak ngerasain? Nah ini nih. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan, itu datangnya bersamaan teman-teman. Bukti bersamaannya apa? Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ada kesulitan, jadi mudah tahajud, ya kan? Jadi mudah ke masjid. Bukankah itu kemudahan? Adakah yang lebih berharga daripada Allah kasih nikmat hidayah dan ibadah, nikmat taqarrub kepada Allah, nikmat lebih dekat kepada Allah? Emangnya ada yang lebih berharga dari itu? Kita aja yang kadang-kadang gak fair, menghargai ini lebih daripada yang itu. Padahal itu lebih berharga. Allah ambil kita nikmat misalnya tadi habis diputusin, kan itu berat ya, langsung sempit dadanya, tiba-tiba lapang dengan ya Allah dia gitu banget sama saya, apa yang kurang dari saya tuh udah habis-habisan loh ya Allah, untuk dia modal tuh udah habis semuanya, motor udah dijual,
kos-kosan nunggak karena uang kos saya pakai buat jajan bareng dengan dia. Modal banget loh ya Allah. Kan kita jadi kayak romantis gitu ke Allah. Kita kehilangan romantis dengan seseorang tapi muncul romantis dengan Allah. Bukankah fa inna ma'al usri yusra? Dan itu yang paling sering. Belum lagi nanti setelah itu, setelah romantis sama Allah, Allah kasih hadiah-hadiah, Allah kasih kejutan-kejutan dan seterusnya. Jadi Allah kayak ngemotivasi Nabi Muhammad SAW. Artinya lapang dadanya Nabi itu bikin beliau bisa bertahan. Sesekali sedih ada, kayak Nabi pulang habis dilemparin kotoran, Nabi pulang habis dilemparin dan berdarah-darah, terus Nabi pulang ketemu Khadijah, ini nih luar biasanya ya, cari siapa? Khadijah. Siang hari mencari Khadijah, malam hari mencari Allah. Siang hari cari siapa? Gak ada Ustadz. Ya udah. Kalau belum ada Khadijah ya udah, malam hari aja andelin. Siang hari cari temen, main kayak apa, kayak pengalihan gitu ya, pelampiasan. Free dive terus gak muncul-muncul, gak apa-apa. Yang jelas cari sesuatu yang bisa bikin kita syarhus sadar, lapang dada gitu. Kemana lagi ya, main kemana lagi ya, ya gak apa-apa lah. Tapi kalau Nabi karena alhamdulillah beliau udah punya Khadijah yang solehanya super duper luar biasa. Akhirnya pulangnya mencari Khadijah. Zammiluni, selimutin aku. Itu kan bahasa manjanya Nabi ke Khadijah ya. Sehingga Khadijah menyelimuti Rasulullah bukan terus ditinggal ke dapur, enggak. Diselimutin dan didekap oleh Khadijah, dibikin nyaman oleh Khadijah. Dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayyuhal muzammil. Dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Di dalam pelukan seorang perempuan yang soleha yang luar biasa. Satu di antara 4 perempuan yang sempurna di muka bumi. Nah baru Allah suruh bangun ya ayyuhal muzammil kum. Kumil laila illa qalila. Kumil lail, bangunlah di malam hari. Curhat, ada apa hambaku? Jadi pertama curhatnya kepada istrinya, karena kenapa? Baru pulang langsung Khadijah Zammiluni, dipeluk oleh Khadijah, diselimutin oleh Khadijah. Terus Nabi cerita apa yang terjadi di luar. Kemudian Khadijah memotivasi Nabi, menenangkan Nabi. Nabi tertidur, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Dan seterusnya, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Intinya adalah Nabi pernah ngerasa sedih ya, tapi gak sampai buat dada beliau sesek, enggak. Langsung Allah tenangkan. Gimana? Ternyata salah satu syarat syarhus sadar menikah. Salah satu cara mendapatkan syarhus sadar adalah menikah. Jadi kalau kita pengen lapang dada dari semua masalah di luar, nikahlah. Ustadz, justru dada saya sempit gara-gara nikah nih Ustadz. Wah susah nyari jawabannya nih kalau kayak gini. Kalau sempit gara-gara nikah gimana Ustadz? Ya udah, cara yang kedua, qumil laila illa qalila. Bangun malam-malam, mau setengah malam, mau kurang dari itu sedikit, mau lebih dari itu sedikit. Ini keleluasaan dari Allah, kelonggaran, terserah deh. Dan Ustadz, saya kalau bangun malam gak tahu baca apa. Waratil Quran. Terus kata Allah, faqra'u ma tayassar. Baca aja yang paling mudah-mudah yang kamu bisa. Yang mudah itu lagi Ustadz. Gak apa-apa, Allah gak pernah bosan kau dengan ayatnya. Kita doang yang bosan. Kita emang orangnya membosankan sih. Mungkin suara kita yang membosankan, bacaan kita yang membosankan, bukan ayatnya ya. Kadang-kadang ayat yang sama dibaca oleh orang lain jadi gak bosan kan ya. Misalnya Al-Fatihah atau Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bosan kan? Datang yang lain, Qul huwallahu ahad, kok enakan ya? Nah, berarti bukan ayatnya nih, vokalnya nih yang ngebosanin nih. Termasuk surat-surat yang lain, Al-Fatihah, Al-Kafirun atau apalah. Jadi insya Allah enggak lah. Walaupun agak-agak trauma juga kan diimamin dengan bacaan Al-Kafirun karena enggak beres-beres, muter. Ini kenapa Al-Kafirun rasa satu juz ya? Suratnya Al-Kafirun rasanya Al-Baqarah. Panjang banget gak beres-beres. Artinya teman-teman, cara kedua ternyata buat ini agak-agak acak ya. Nanti disusun sendiri di rumah hasil obrolan malam ini yang gak jelas. Cara yang kedua biar dapat syarhus sadar, qumil laila illa qalila. Bangun malam, curhat sama Allah, bilang ke Allah, masalah kita apa? Bilang dengan bahasa lugas gak apa-apa. Dengan bahasa kita romantis-romantisan, ke Allah itu gak usah resmi-resmi amat. Ya Allah, sesungguhnya apa ya Allah? Saya nggak bisa ngomong gitu, pakai lah gitu ngomong ke Allah. Udah, ya Allah sebisanya saya aja lah ya.
Kan santai lah ya, nggak usah terlalu berat gitu. Kecuali kita penyair lah ya. Duhai Allah, kan kadang-kadang motivator, seorang yang muhasabah kan doanya kayak syair banget ya. Ustadz. Allah pengen bisa doa kayak Arifin Ilham. Tapi pas dibikin-bikin, dijiga-jiga, nggak bisa juga ya Allah. Ya udah deh, pengen kayak Agim gitu. Kalau doa itu kayaknya romantis banget sama Allah, tapi nggak bisa. Ya udah deh, secapruknya saya aja ya Allah ya gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita bukan maksud nggak sopan. Emang bisanya gitu. Kita cuma bisa, ya Allah, ya gitu deh pokoknya. Gak tahu mau ngomong apa, saya ini lagi gak enak gitu ya Allah. Soalnya dia bisa-bisanya ya mengabaikan semua kebaikan saya. Curhat gitu ke Allah. Nabi Zakaria kan curhat. Gimana doa Nabi Zakaria? Rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati akiran. Syair juga sih ya. Nabi soalnya pinter. Akiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Kok indah banget ya doanya. Makanya saya senang Maryam tuh, surat Maryam tuh gara-gara doanya Nabi Zakaria. Allah langsung bilang, ya Zakaria, kata Allah, wahai Zakaria. Dan itu gak usah diteriakin, ya Zakaria. Allah gak gitu ngomongnya. Ini tergantung nada khatib ya. Kadang-kadang ada khatib saking semangatnya semuanya nadanya tinggi. Ya Zakaria ini apa misalnya ya Zakaria. Gimana sih ayatnya jadi lupa. Ya saya ingat ya gitu deh. Surat yang paling sering dibaca malah lupa. Nah, artinya Allah tuh mereplay, langsung ngerespon, langsung typing doa-doa Nabi Zakaria. Jadi kalau kita pengen syarhus sadar, minta ke Allah. Terutama di sepertiga malam terakhir. Cara yang lain, pas lagi ada masa, saat itu juga doa. Rabbi syrah li sadri. Gak apa-apa segitu doang. Ustaz doanya kok dipotong karena butuhnya itu. Mau diutuhin gak masalah. Cuman kalau misalnya kita pengen diulang-ulang, Rabbi syrah li sadri. Istri ngomel terus, Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Kamu ngapain sih komat kamit? Rabbi syrah li sadri mah. Oh, kok doanya buat diri sendiri aja, mama enggak? Oh mama mau dong cie. Rabbi syrah sadraha. Ya Allah lapangkan dada dia. Kamu nuduh aku sempit dada? Loh salah aku apa mah? Ya kamu emang salah dari dulu juga dari awal. Oh iya mah. Terus maunya mama apa? Ya gitu deh. Rahasia, biasanya ada maunya tapi gak usah dijelasin di sini, disensor. Bahaya, kasihan. Jadi teman-teman kayak tadi ada teman kita lagi ngomel, orang lagi debat di sosmed, pasangan kita lagi mungkin nggak nyaman segala macam perlakuan orang ke kita. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Minta sama Allah kayak Nabi Musa meminta kepada Allah. Sehingga ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun, Nabi Musa bicaranya enak gitu. Terus kata Allah, idhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan. Pergilah kepada Firaun, ucapkanlah kepada Firaun itu ucapan yang baik, yang lembut, layyinan. Gimana coba mau ngomong ke orang yang paling dibenci dengan bahasa yang layyin, yang lembut. Itu susah loh. Emang Musa benci sama Firaun? Benci banget. Kenapa benci? Karena Firaun itu membunuh ribuan anak bayi Bani Israel. Bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Anak bayi itu baru lahir, langsung diambil, dipenggal kepalanya, dipatahin lehernya, dibenamkan di dalam padang pasir, ditaruh ke sungai Nil, dimakan sama kuda Nil. Dikasih makan untuk hewan-hewan peliharaan Firaun kayak singa, harimau, hidup-hidup loh. Dan itu di depan orang tuanya, dibakar hidup-hidup segala macam. Jahatnya Firaun itu luar biasa sehingga Musa yang merasa kaumnya selama ini dizolimin terus-terusan oleh Firaun, termasuk dia dan keluarganya, itu sangat marah kepada Firaun. Tapi kata Allah, qula lahu qawlan layyinan. Kalau kamu ketemu dia, ucapin yang lembut-lembut ya. Sehingga akhirnya Musa datang kepada Firaun, dakwahnya lembut. Sampai ketika Firaun mulai agak-agak sok debat gini. Gimana menurut kamu tentang penduduk yang negeri-negeri yang sebelumnya? Musa nggak tahu karena belum pernah baca sejarah tentang penduduk negeri-negeri yang sebelumnya. Kata Musa, itu urusan Allah. Saya nggak tahu kecuali apa Allah yang firmankan ke saya. Wah kamu Musa nggak bisa ini, nggak bisa itu. Firaun sombong. Musa tetap sabar. Nggak langsung marah karena Musa itu aslinya sangat tegas, sangat orangnya kan nggak bisa
beda gaya nih. Musa dan Harun tuh dua orang yang berbeda gaya, sama seperti Yahya dan Isa. Musa itu mirip Isa, Harun itu mirip Yahya. Harun itu kalau ngadapin orang lagi marah-marah didiemin dulu, terus dikasih tahu. Musa lagi marah-marah dimarahin balik. Itu Musa. Makanya Musa ketika pulang 40 hari lagi mendapatkan wahyu, ngelihat kaumnya sudah syirik, apa yang dilakukan Musa? Dia pegang jenggot kakaknya Harun, dibanting sama Musa. Tarik gini. Kenapa kamu biarkan mereka syirik? Kan saya sudah serahin mereka jadi tanggung jawab kamu. Apa kata Harun? Saudaraku, jangan engkau tarik jenggotku. Coba. Kan ayatnya gitu kan? Menunjukkan Musa itu orangnya tegas dan gak ada basa-basi Musa. Kalau Harun, dia menjelaskan dulu, memahamkan dulu. Beda gaya nih dan saling membantu dalam dakwah. Sehingga kadang-kadang ada ustadz yang tipenya ya strike gitu. Ada ustadz yang ya udah diolok dulu, ya udah nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu kan ya. Ayah dan ibu juga kayak gitu. Anaknya dimarahin oleh ayahnya, ibunya bilang ya udah besok diperbaiki ya gitu kan. Selalu ada penyeimbang kan. Musa dan Harun tuh gitu banget teman-teman. Akhirnya Musa mengumpulkan kaumnya semuanya, dimarahin satu-satu dan disuruh untuk bertaubat dengan cara yang sangat-sangat berat. Ketika mereka syirik, Harun mengatakan, wahai kaumku, bukankah Musa baru saja meninggalkan kalian beberapa hari yang lalu? Artinya dakwahnya belum hilang dari ingatan kalian. Kenapa kalian sudah kufur? Bukankah Allah baru saja menyelamatkan kalian dari tenggelamnya di Laut Merah? Kenapa kalian sekarang sudah kufur kepada Allah? Difahamkan, diingatkan oleh Harun. Kalau Musa, sini kalian semuanya, udah bunuh diri. Gitu. Ngeri banget kan ya. Ini beda gaya nih Musa dan Harun. Tapi setelah Allah lapangkan dadanya, Musa gak gitu ke Firaun. Firaun marah-marah, Musa diamin dulu. Apa Musa takut? Enggak, bukan tipe Musa yang penakut. Orang dia dorong, enggak ada orang cuman toel doang mati kan ya. Lo Firaun masih ingat enggak 15 tahun yang lalu? Apaan? Gua toel orang mati, lo mau digituin? Kan bisa aja. Apaan sih lo? Firaun digituin doang, Firaun mati kan. Sejarahnya nanti di Al-Quran jadi beda lagi kan. Firaun mati di toel Musa kan enggak ya. Nah kenapa enggak ada adegan itu? Karena Musa enggak marah. Musa berlapang dada. Ini pentingnya lapang dada. Sampai bisa ngadapin Fir'aun. Fir. Sampai bisa ngadapin Fir'aun. Nah Nabi Muhammad juga kayak gitu. Gara-gara udah Allah lapangkan dada. Alam nasyrah laka sadrak. Akhirnya ujian-ujian yang dihadapi Nabi Muhammad, beliau hadapi dengan lapang dada. Salah satu yang terberat. Suatu saat Bilal pernah nanya kepada Rasulullah SAW. Bilal apa Abu Hurairah kalau gak salah. Di tafsir Al-Insyirah, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, pernah enggak engkau melalui, Aisyah nanya, ya Rasulullah, pernah enggak engkau melalui satu hari yang paling berat dalam hidupmu? Kapan? Aisyah nanya, kapan sih hari yang paling berat buat Nabi dalam hidupnya? Kata Nabi, hari ketika saya datang ke Taif, lalu orang-orang di Taif itu melempari saya, mengusir saya, mencela saya, dan saya dikejar-kejar keluar masuk kebun kurma seharian. Itulah hari yang paling berat buat saya. Lalu ketika saya sudah selamat dari pengejaran mereka, saya berhenti di sebuah daerah namanya kebun Nakhlah. Di daerah Nakhlah itu tiba-tiba datanglah Jibril dan memperkenalkan saya dengan seorang malaikat. Jadi Jibril memperkenalkan Nabi dengan sesosok malaikat. Malaikat apa itu? Malaikat penjaga gunung. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Silakan kalau ada request ke beliau. Kata malaikat penjaga gunung, perkenalkan saya Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung. Allah sudah memerintahkan saya ikuti semua permintaan Muhammad. Ya Rasulullah, kami sudah melihat bagaimana mereka memperlakukan engkau. Jika engkau mau, saya akan ambil 2 gunung ini, saya benturkan di kepala mereka. Kebayang gak? Bukan 2 batu, 2 gunung di kepala mereka digituin. Malaikat marah. Emang malaikat bisa marah? Bisa marah, bisa cinta, bisa marah, bisa kasihan. Malaikat, tapi tidaklah mereka marah kecuali karena Allah. Jadi mereka gak bermaksiat. Kalau engkau mau ya Rasul, saya ambil 2 gunung batu itu, saya benturkan sampai jadi hancur lebur di kepala mereka. Kata Rasulullah, jangan. Saya berharap kalau mereka tidak menerima nikmat hidayah ini, nanti dari tulang sulbi mereka akan muncul anak-anak yang akan menerima dan memperjuangkan hidayah ini. Kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Lalu kata Aisyah apa? Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih lapang dada daripada Rasulullah SAW. Jadi orang kalau udah dilapangin dadanya, itu tuh hasilnya. Apakah cukup segitu? Masih banyak adegan lain yang Nabi itu lapang dada banget. Dan terutama dalam kondisi keluarga beliau yang mungkin cukup rumit. Karena emang Allah amanahkan untuk beliau
sekian banyak perempuan yang harus beliau nafkahi, yang harus beliau bahagiakan. Itu amanah dari Allah, bukan mau-maunya beliau. Allah yang amanahkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk apa? Supaya mereka diperlakukan oleh Rasulullah dengan perlakuan yang baik. Kok mereka yang dipilih Ustadz? Karena mereka lah perempuan paling istimewa di muka bumi. Jadi saking sayangnya Allah kepada Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab, Maria, Sofia dan yang lain-lainnya. Saking sayangnya Allah kepada mereka karena kesolehan mereka, akhirnya Allah hadiahkan untuk mereka seorang Nabi, Rasulullah SAW. Tapi tetap aja namanya perasaan kan ya, rumit kan, gak bisa dijelasin dengan teori-teori logis. Akhirnya Nabi harus berdamai, harus lapang dada dengan kecemburuan mereka, percekcokan di antara mereka, ngambeknya mereka, bapernya mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi lapang dada. Dan kalau kita baca cerita lapang dadanya Nabi kepada istrinya, berat, luar biasa tuh ya. Sampai kita, wah susah kalau gitu ditiru. Tapi di sini ada pelajaran, ternyata lapang dada itu bisa bikin kita mampu menanggung yang tidak mampu ditanggung orang lain. Dan seorang mukmin yang lapang dada mampu menanggung urusan orang lain namanya rohilatan. An-nasu kaibilimi'ah. Manusia itu kata Nabi seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rohilatan. Hampir-hampir kamu gak ngelihat satupun di antara 100 ekor onta itu rohilah. Apa itu rohilah? Onta yang sanggup memikul beban dan mampu berjalan jauh, itu namanya rohilah. Siapa rohilah kata Nabi? Mukmin. Yang tidak mukmin dia ibil, dia seperti onta biasa saja yang makan, minum, hidup hanya untuk dirinya saja. Sedangkan mukmin dia tidak hidup untuk dirinya, dia hidup rohilatan, menanggung beban. Mulai dari menanggung beban keluarga, menanggung beban masyarakat, menanggung beban umat, itulah mukmin. Makin banyak yang ditanggung menunjukkan makin lapang dada dia. Karena kalau dia gak lapang dada, gak akan sanggup nanggung beban, keluh, kesah, masalah orang lain. Itulah Nabi, itulah para anbiya, itulah orang-orang soleh. Sehingga minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah lapangin dada saya. Bukan minta beban, bukan. Supaya kalau Allah nitipin beban ke kita, kita sanggup memikulnya. Kenapa? Karena beban dada kita lapang. Wa wada'na anka alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Jadi beban-beban Nabi itu seolah-olah diturunkan oleh Allah. Maksudnya apa? Bukan Nabi diambil bebannya, bukan. Jadi Nabi memikul banyak beban dakwah tapi kayak enggak bawa apa-apa. Itu maksud dari ayat itu. Gara-gara apa? Syarhus sadar. Jadi Nabi dakwah 23 tahun merintis sesuatu. Bisa dibilang Nabi itu foundernya Islam, bukan founder komunitas, founder Islam. Dan itu berat banget loh, ngerintis sebuah gerakan, sebuah syariat tasyri' yang luar biasa. Kok bisa jadi kayak nggak bawa apa-apa, bebannya kayak nggak ada di pundak beliau. Kenapa? Karena syarhus sadar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kalau udah gitu, wa rafa'na laka dzikrak. Jadilah dia orang mulia. Kenapa mulia? Karena mau mengambil banyak sekali beban orang lain untuk dia pikul, tapi gak berasa seperti memikul beban. Kok bisa gitu? Lapang banget dadanya. Ini maksud dari ayat tersebut teman-teman. Pentingnya syarhus sadar. Minta sama Allah. Tipsnya sederhana tadi. 1, nikah. Ustadz itu juga udah nyesek Ustadz. Oke, gak masalah. Ya udah, yang kedua doa. Yang ketiga qiyamul lail. Maka Allah akan lapangkan dada kita sedikit demi sedikit. Terus dawamin. Sehingga malam kita qiyam, siangnya kita lapang dada. Ketika kita dapat masalah, kita berdoa lagi sama Allah. Allah lapangkan lagi dada kita. Supaya apa? Supaya kita sanggup memikul beban orang lain dan kekeliruan kesalahan orang lain. Supaya tidak membuat kita menjadi orang yang menutup diri. Membuat kita jadi orang yang nyesek. Membuat kita jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, susah maafin orang lain. Itulah syarhus sadar. Lihat lagi nanti Nabi Yusuf, cerita syarhus sadar Nabi Yusuf. Ketika ketahuan saudara-saudaranya datang ke Mesir mau minta gandum, terus Nabi Yusuf akhirnya kayak ngasih sedikit ujian buat mereka, sengaja dibikin kayak gitu biar mereka nanti sadar. Lalu setelah mereka sadar, mereka mengatakan, Yusuf, kamu sekarang sudah punya kekuasaan. Sekarang kami lemah. Kalau kamu ingin membalas kejahatan kami dulu, maka kamu pasti bisa. Maka balaslah apa yang kamu ingin lakukan. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikum. Sekarang tidak ada balasan untuk kalian. Aku tidak ingin membalas kalian. Allah sudah memaafkan kalian. Pulanglah, bawalah bajuku ini,
berikan kepada ayah, semoga ayah bisa mencium aroma tubuhku dan mengetahui bahwa kalian benar-benar bertemu dengan aku. Beda ya zaman dulu sama sekarang ya. Kalau sekarang selfie, biar saya udah ketemu nih, buktiin Ustadz, boleh selfie dulu buat apa? Bukti bahwa saya udah ketemu Ustadz. Soalnya istri saya curiga, saya keluar rumah jangan-jangan kemana gitu. Ini saya udah taklim ya, laporan misalnya ya. Kalau sekarang kan selfie edisi Nabi Yusuf adalah baju Nabi Yusuf dibawa ke ayahnya. Dicium oleh ayahnya, langsung mata ayahnya bisa melihat lagi mukjizat, kemudian datang lagi ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Artinya Yusuf nggak dendam, padahal udah digituin banget, dilemparin ke dalam sumur. Gara-gara itu akhirnya beliau dijual dari satu tangan ke tangan yang lain jadi budak, masuk penjara, banyak ujian segala macam, hampir meninggal juga dengan beberapa kezoliman di luar sana yang luar biasa ujiannya. Itu semuanya gara-gara siapa? Gara-gara kakaknya. Kalau orang lain yang memperlakukan beliau kayak gitu, oke lah orang lain. Ini kakak sendiri yang beliau gak pernah ngejahatin mereka sama sekali. Tapi begitu mereka datang meminta bantuan Yusuf, lapang dadalah yang membuat Nabi Yusuf memaafkan lalu mau membantu mereka. Syarhus Sodar, sifat para anbiya. Nabi siapa lagi yang syarhus sodar banget? Nabi Ayub. Nabi Ayub juga kayak gitu. Sampai saking sebelnya Nabi Ayub kepada istrinya, sampai berkata, kalau nanti saya sembuh, saya akan menghukum istri saya dengan satu digituin lah. Apa sih istilahnya? Mau dicambuk kayak nggak enak gitu bahasanya. Dicemetut ya, baca apa? Dicemetut, dicepret, dipecut, dipecut. Saya akan pecut dia satu pecutan, satu pecutan. Pas sudah sembuh apa? Nggak tega, Tapi kan harus menunaikan janji kan ya. Akhirnya apa? Cari rumput, gitu doang. Ini kenapa syarhus sodar, lapang dada. Kadang-kadang kita kayak sebel banget sama orang. Lihat aja ntar ya, kalau lo butuh gua nggak bakalan gua tolong. Setelah sekian lama dia datang, bisa gua lagi ada masalah nih. Nggak tega gitu. Kita dulu udah bilang ntar gua balas nih. Ternyata udah nggak tega mau balas. Ada apa? Aku bisa bantu apa? Kan jadi baik ya. Kenapa? Syarhus sodar. Kadang butuh proses. Ada yang syarhus sodarnya sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang seumur hidup. Nanti ketika udah mau meninggal baru syarhus sodar. Ya udah saya maafin semua kesalahan kalian. Akhirnya dia syarhus sodar juga. Tapi kan selama ini hidupnya jadi nggak enak ya. Karena orang yang sempit dada yang sengsara dia sendiri teman-teman. Kadang-kadang saking sempit dadanya ngelihat orang yang bahagia, dia yang kayak baru kena musibah gitu. Kamu kenapa? Lagi berkabung. Berkabung kenapa? Tuh orang beli mobil baru. Orang beli mobil baru dia yang berkabung. Orang yang nikah dia yang bete. Mantan. Mantan soalnya susah. Ya itu agak wajar sih. Jadi intinya teman-teman, yuk kita belajar syarhus sodar dengan 3 cara tadi. Doa, tahajud, menikah. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan pasangan, benar-benar pasangan yang disebut dengan istilah qurrata a'yun. Itulah syarhus sodar kan? Karena kalau pasangan tidak menjadi qurrata a'yun, berarti tidak bisa jadi syarhus sodar. Apa arti qurrata a'yun? Penyejuk hati. Jadi kita pulang ke rumah sejuk gitu ya. AC di mana-mana. Enggak, kata-katanya yang menyejukkan hati, senyumnya menyejukkan hati, dandanannya menyejukkan hati. Makanya orang sih mungkin salah paham ya, enggak paham maksud dari dakwah saya. Saya bilang dandan itu ibadah, bukan apa-apa. Bukan saya pengen sok cari sensasi, ini Ustadz aneh-aneh aja yang dibahas yang enggak pernah orang lain bahas. Bukan, justru saya mencari bahan-bahan dari hadis, dari teks agama untuk menyelesaikan masalah keluarga, tapi bukan dengan doktrin. Kita kasih programnya, salah satu program berdandan. Perempuan yang rajin berdandan untuk suaminya itu pahalanya gede banget loh. Kenapa? Karena itu bagian cara dia menyenangkan suami. Dan itu perintah dari Aisyah radhiyallahu anha. Berdandanlah untuk suami kalian wahai perempuan Ansor, wahai perempuan Madinah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Jangan bikin suami kalian sedih. Dan perhatikan tempat yang sering dipandang oleh suami kalian. Jangan sampai dia memandang sesuatu yang lagi kotor. Termasuk wajah kalian, tubuh kalian. Sehingga ada seorang perempuan Ansor datang ke rumah Aisyah, rambutnya acak-acakan, gak di kerimbat, gak di treatment gitu, gak di Terus Aisyah bilang, bersihkan rambut kamu atau rapikan rambut kamu demi suami kamu. Sampai Aisyah sempat-sempatnya nggak ikut hadir dalam majelis ilmunya Rasulullah SAW. Padahal majelis ilmu itu pahalanya gede banget. Gara-gara apa? Kata Abu Hurairah, gara-gara sibuk berdandan untuk Rasulullah. Ini namanya Rabbi habli Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu salah satu di antara ciri perempuan yang solehah, di antara 3 ciri kata Nabi apa? Idza ra'aita sarratka. Kalau kamu ngelihat dia, kamu jadi senang. Itu istri solehah. Gimana cara bisa jadi senang? Dengan sikapnya dan dengan penampilannya. Perempuan yang di atas, yang di belakang, yang di jalan. Nih, kalau kalian ingin menyenangkan hati suami kalian atau calon suami kalian nanti, dari sekarang siapin beauty case. Kalau bisa jangan beauty case, beauty baggage. Jadi satu koper beauty case-nya tuh. Ini lipstick ada 7 macam model. Dari yang paling matte sampai yang paling glossy. Cie. Saking matte-nya udah yang versi hard banget, saking matte-nya kayak orang dehidrasi. Ini saking glossy-nya kayak orang habis makan minyak. Jadi, wah gimana nih caranya nih? Ya udah di mix aja deh, setengah-setengah gitu. Akhirnya netral. Siapin semua beauty case dan itu kalau niatnya buat suami, ini adalah termasuk ibadah. Cari dah dalilnya banyak karena berdandan untuk suami bagian dari ciri tiga ciri perempuan saleh. Idza nazarta ilaiha sarratka, idza amartaha ata'atka, idza ghibta anha hafizatka fi ahlika wa amwalika. Itu hadis. Ciri perempuan solehah, arti perempuan di sini istri. Kalau kamu memandangnya, kamu jadi senang. Suami Ustadz banyak lagi nanti dalilnya. Next insya Allah. Istri kalau kita lihat nyenengin. Jadi di rumah itu males buka handphone. Kenapa? Mending lihat istri. Di rumah itu males buka berita. Apalagi berita-berita politik, pusing banget lah ya. Mending gua ngeliat lo aja gitu. Bukan lo sih, kamu. Kalau lo kan buat teman ya. Aku ngeliat kamu aja. Kok TV-nya dianggurin? Soalnya ada kamu sih. Ya udah nontonin aja, nonton. Makin dia manyun, makin lucu. Makin dia kayak sebel gitu, kita makin terhibur. Kamu sebel aja sering-sering. Kenapa? Kalau kamu sebel, kamu makin cantik ya. Jadi wah itu benar-benar tuh syarahus sadar banget teman-teman. Makanya menikah, moral of the story. Berat. Kalau udah ngomong-ngomong kayak gini kasihan ya, engap ya. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa memahami maksud Allah di dalam surat Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Itu intinya. Kalau kita udah bisa lapang dada, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu hasilnya fa inna ma'al usri yusra, itu motivasinya. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Minta sama Allah gitu. Farghab, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita terhadap ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan kita, terhadap kekurangan dan kesalahan orang kepada kita, sehingga kita bisa menjadi seorang mukmin yang paling lega hatinya, lapang dadanya, sehingga orang nyaman untuk berada di sisi kita. Dan menjadi mukmin yang lebih banyak pahalanya di sisi Allah, karena kata Nabi, mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik, lebih banyak pahala daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak mau bersabar atas gangguan mereka. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kajian sederhana ini. Barakallahu li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minir rasyidin.